Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وحجة على عباده أجمعين. وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامن ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat yang sama-sama kita muliakan, hadir di tengah-tengah kita, ya ada Dr. Samsul Hidayat, ya ada saya bersama dan sesepuh Muhammadiyah, pimpinan wilayah Syekh hadir, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, ini banyak nih, sesepuh yang satu pengurus bersama, ya ada Haji Yusuf, hadirin wal hadirat yang sesuai dengan nama dan jabatannya di Perserikatan Muhammadiyah, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir lagi sekretaris pemuda Muhammadiyah mengaji, ya, Direktur Klinik PKU di Kalura Muhammadiyah. Tentu pertama kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan bermuajah di aula Panti Asuhan Mas Melati yang hakikatnya yang menjadi narasumber hari ini adalah Ayahanda Presiden SAGMPD, tapi lantaran beliau berhalangan, ya, jadi kalau bahasa orang itu tak ada akar, kotak pun jadilah. Jadi beliau semalam berangkat ke Batam. Saya ini dah 2 kali jadi rotan. Rotan pertama perpisahan SD Muhammadiyah 2, nanti yang beliau juga. Rotan kedua sekarang ini, mudah-mudahan rotan ketiga di akar dia. Jadi tidak ada akar rotan pun jadilah bahasa orang tua kita. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi di dalam surah Al-An'am ayat 151, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wasiat kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum an la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulul nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tafsir itu sumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa beliau berkata, "Man arada an yaqra wasiyat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam," siapa yang mau ya untuk membaca wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi yang terakhir penutup risalah kenabian dan kerasulan, maka bacalah ayat ini, kata Ibnu Mas'ud. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala sekaligus wasiat Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul akhir zaman atau penutup risalah kenabian dan kerasulan. Yang artinya kira-kira katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan sini khitabnya waktu asal nuzulnya adalah orang-orang musyrik. Ta'ala, marilah, halummu wa aqbalu, aqbil, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku bacakan. Ma di sini adalah ma isi mausul. Aku bacakan apa-apa yang diharamkan ya Tuhan kalian atas kalian. Nah, wasiat pertama adalah yang diharamkan, yang pertama alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi keharaman yang pertama adalah melakukan syirik. Dan syirik ini kita ketahui di dalam agama kita dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Mau tak kasih tahu kalian dosa besar yang paling besar? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Mau. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, "Asyirku billah." Kamu menyebutkan Allah yang dosa besar, yang paling besar. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua juga dosa besar yang paling besar. Kita bahas satu Bapak Ibu sekalian. Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah. Bihi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Kalimat syai'a di dalam ayat ini, ulama-ulama usul dan ulama-ulama lughah mengatakan ini isim nakirah. Jadi kata dalam bahasa Arab itu ada dua jenis, jelas dan tidak, umum atau khususnya. Kalau isim ma'rifat itu biasanya ada al-nya. Misalnya kalau kita mengatakan al-baitu, bagi rumah itu tertentu, diketahui maksud rumah yang mana. Kadang-kadang al-baitu. Tapi kalau kita mengatakan bait saja, itu rumah sifatnya umum, itu nakirah namanya. Nah, makna alla tusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, itu memiliki dua makna. Dalam sunnah itu. Yang pertama, dengan sesuatu pun itu diartikan dengan apapun selain Allah. Tak boleh disekutukan Allah itu dengan apapun, baik itu malaikat, nabi, wali, orang soleh, atau pohon, bebatuan,
Kalau yang kedua maknanya adalah tidak boleh melakukan kesyirikan, apapun bentuk kesyirikan itu. Jadi makna yang sangat luas sekali. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil, tidak boleh dilakukan. Jadi alla tusyriku bihi syai'an itu maknanya adalah janganlah kalian menyekutukan dia, yaitu dengan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tidak ada satupun yang pantas untuk disandingkan dengan Allah. Karena ketika seseorang menyekutukan Allah, dia mendudukkan sesuatu yang disembah itu setara dengan Allah SWT. Padahal semua itu adalah makhluk Allah SWT, baik dalam rububiyah maupun uluhiyah. Menyebutkan Allah dalam rububiyah tidak seperti meyakini adanya sumber rezeki selain Allah SWT. Dengan perbuatan-perbuatan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu berkuasa melakukan itu, tetapi dia minta dengan yang lain. Dengan uluhiyah itu dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, itu berdoa, itu ibadah. Sujud kepada selain Allah, dan sujud untuk ibadah. Bernazar kepada selain Allah itu bernazar untuk ibadah. Tawaf itu ibadah. Jadi makna kalimat alla tusyriku bihi syai'an, syai'an itu nakirah yang mengandung dua makna. Syai'an itu janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sesuatu itu baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu rasul, baik itu orang-orang saleh, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, baik itu kuburan, semuanya itu adalah diharamkan oleh Allah. Keharaman yang pertama adalah menyekutukan Allah SWT. Makna yang kedua syai'an juga mengandung makna jangan melakukan kesyirikan, apapun bentuk kesyirikan itu, baik itu kesyirikan besar maupun kesyirikan kecil, baik kesyirikan jali atau zahir maupun kesyirikan khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Dan jangan menyekutukan Allah dalam bentuk yang mana itu adalah hak Allah, seperti rububiyah. Allah Maha Kuasa melakukan ini, ternyata kita yakin ada yang lain yang Maha Kuasa selain Allah SWT. Hatta asma wa sifat, termasuklah memetaforakan Allah dengan sesuatu, tidak boleh. Karena dalilnya jelas, laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena manusia ini karakternya kadang-kadang materialistis, ingin menyembah sesuatu yang ingin diwujudkan seperti apa sesuatu yang disembah itu. Akhirnya dibuatlah patung, dibayangkanlah seperti ini seperti itu. Padahal yang dibayangkan itu hanya khayalannya. Ini keharaman pertama. Dan kita tentu di Muhammadiyah ini komitmen utama kita adalah memurnikan tauhid. Dan tauhid ini jalan kemerdekaan yang hakiki. Cara untuk memerdekakan diri kita secara hakiki adalah dengan bertauhid kepada Allah. Bertauhid kepada Allah itu adalah memerdekakan diri kita dari memudahkan diri kepada
hanya memudahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merdekakan diri kita. Orang-orang yang melakukan kesyirikan itu sesungguhnya dia membelenggu dirinya dari kemerdekaan. Karena orang yang melakukan kesyirikan itu banyak sekali syarat-syarat hidupnya. Tapi beda dengan orang yang bertauhid, syarat hidupnya itu hanya diikat dengan sang pembuat syarat yang hakiki itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang melakukan kesyirikan, dia harus melakukan ritual ini, ritual itu. Sebagai syarat tadi, tak cukup dia dengan sholat, tak cukup dia dengan beribadah yang ditunjukkan oleh syariat, dia butuh ritual-ritual lain untuk memenuhi hajatnya agar yang disembahnya selain kepada yang disembah selain Allah itu dapat memberikan manfaat dari Allah dan dapat menolak Allah dalam hidupnya. Sebut saja kalau ada orang melakukan kesyirikan, misalnya di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga meyakini, meyakini misalnya ada batu atau pohon tertentu yang dapat mendatangkan manfaat. Dia akan membuat suatu ritual dan dia terikat dengan keyakinan kalau tidak dilakukan ritual itu nanti datang malapetaka. Padahal dia itu adalah makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyembah kepada selain Allah, sesungguhnya dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Maka ketika Allah SWT mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Manusia itu akan direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah SWT, sehina-hinanya, kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh. Ini yang diharapkan pertama. Ini hendaknya kita harus hati-hati. Apalagi hidup di zaman sekarang ini, kesyirikan itu dibungkus dengan kemodernan dan keilmiahan. Masyarakat modern sekarang butuh banyak Tuhan. Karena persoalan hidupnya itu makin banyak kompleks. Tak cukup dia rasa Tuhan. Maka kita harus menjaga tauhid ini. Inilah misi utama Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Misi utamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diharapkan yang paling utama adalah syirik. Dan syirik ini beda dengan dosa-dosa lain. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, ketika seseorang yang melakukan kesyirikan meninggal dunia, meninggal dalam keadaan musyrik, tidak bertaubat, setelah dalil-dalil dizahirkan kepada mereka, setelah keyakinan mereka tentang kesyirikan itu disingkap, dia meninggal dalam keadaan musyrik, maka mukhalladun finnar, dia kekal dalam neraka jahanam. Kalau dosa-dosa lain selain kesyirikan dan kekufuran, selain kesyirikan itu kita yakin dan ahli sunnah wal jamaah mengatakan ada masyiatillah, di atas kehendak Allah. Insya'a yu'adzab wa insya'a yughfar lahu. Kalau Allah berkehendak Allah azabnya, kalau Allah berkehendak Allah juga bisa ampuni dia. Tetapi kalau syirik Allah dapat hukum khusus. Siapa yang meninggal dalam keadaan musyrik, setelah dizahirkan dalil-dalil kepada mereka kalau itu kesyirikan, mereka masih tetap musyrun, tetap bersikukuh melakukan terus kesyirikan itu, maka dia meninggal dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah, tidak terbuka pintu pengampunan di akhirat nanti. Ini hati-hati. Kadang-kadang
Kalau kesyirikan yang zahir jelas-jelas nampak itu kadang-kadang kita mudah, tapi yang tersembunyi dalam bentuknya, ya. Bentuknya itu dibuat dalam bentuk modern, ya. Ini harus kita hati-hati. Kalau kita melihat seseorang benar-benar mendatangi sesuatu untuk disembah, itu kita yakin musyrik, itu zahir secara zahir. Tapi kadang-kadang ada dalam bentuk yang dipola pertunjukan ke apakah gitu ya, dirangkai dengan acara-acara tertentu yang dipromosikan dengan kalimat yang berbeda, yang menarik, tapi esensinya adalah kesyirikan. Nah, ini yang sampai apalagi kita yang sudah belajar, ya. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua adalah wa bil walidaini ihsana. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang kedua ini agak menarik sedikit. Tema besarnya ayat ini yang diharamkan oleh Allah. Tapi ketika Allah mengatakan yang diharamkan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua, Allah tidak pakai kalimat jangan durhaka, tapi sebaliknya. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Padahal itu tema besarnya diharamkan. Yang diharamkan. Semestinya kalimatnya jangan durhaka kepada orang tua karena yang diharamkan. Sama dengan kalimat tadi jangan syirik kepada Allah SWT. Tapi dibuat kalimat seperti itu oleh para ulama. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hanya sekedar tidak durhaka, itu durhaka pada orang tua. Hanya sekedar meninggalkan kedurhakaan, itu durhaka. Maka bunyinya kalimatnya dalam bentuk perintah buat baik. Biasa orang bilang gini ya, saya tak ada kok ngacaunya. Mana ada sih ngacaunya? Kata orang, didiamkan saja, tak ada ngacau, tak ada ngomong, tak ada ngata, tak ada apa lah. Hanya sekedar meninggalkan durhaka kepada orang tua, tak ada durhaka, hanya diam diri saja, itu tak cukup. Mesti ada action untuk berbuat baik. Itu yang pertama. Yang pertama seperti itu. Maka bunyinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melarang durhaka kepada kedua orang tua, tapi bunyi kalimatnya perintah berbuat baik. Kalau bahasa orang tua itu kalau nyuruh anaknya rajin belajar, melarang anaknya malas, tak boleh malas. Tidak, jangan malas, jangan. Tidak pakai itu kalimatnya. Nah, jadilah anak yang rajin. Padahal intinya melarang bodoh, melarang malas. Atau dia tidak suka anaknya bodoh. Tidak benar kok kamu jadi anak bodoh, itu kan terang-terangan, tapi dibalik kalimatnya. Nah, jadilah anak yang pintar. Kalimat ini luar biasa. Allah, penghormatan Allah kepada kedua orang tua ini luar biasa. Maka wabil walidaini ihsana di dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab itu ada ihsan. Ya. Ihsan itu pakai ilah. Ahsana ilah. Tapi di sini ihsan itu pakai bi. Ilah itu huruf lil ghayah, tujuan. Tapi kalau bi itu maknanya memang banyak dalam Al-Quran. Bi itu ada maknanya 13 bi. Makanya wamsahu bil ru'usikum itu jadi perselisihan para ulama. Karena tadi itu makna bi itu ada 17 maknanya. Nah, bi di sini kata para ulama bi ilsaq. Ilsaq itu menempel dan menyeluruh. Kita di Muhammadiyah wamsahu bil ru'usikum bi dipahami bi ilsaq, maka ngusap kepala itu harus penuhnya. Kalau Imam Syafi'i bin itu bi tabain sedikit saja. Ini kata dia dapat ngusap kepala.
karena kita beri sebahagian. Tapi ulama yang mengatakan B itu adalah B besar, dia harus menyeluruh, maka diginikan. Nah, ketika Allah memerintahkan kepada berbuat baik kepada orang tua, kepada kita, itu tidak pakai wa ila walidaykum, tapi wa bil walidayk. Tidak pakai wa ila walidayk. Yang kedua, dibalik lagi kalimatnya, didahulukan objek baru perbuatan. Ini dalam istilah Arab itu hasr. Hasr itu ditahdid. Artinya tidak terbuka sedikit pun untuk melakukan uququl walidain. Jadi seperti itu. Baik itu perbuatan baik berupa kalam maupun fi'il, bahkan hati kita. Ya, jadi ini didahulukan wajib walidain ihsana. Sifatnya seperti itu hasr. Tahdid. Tidak boleh kita sedikit pun durhaka. Bahkan di dalam Al-Quran itu bentuk kedurhakaan yang paling rendah verbalnya itu mengucapkan kalau fi'ilnya itu membentak. Nah, wala tanharhuma itu fi'ilnya. Kalau verbalnya itu ini larangan kedua, uququl walidain, tapi sifatnya adalah sifat perintah berbuat baik. Kenapa? Karena hanya sekedar meninggalkan durhaka atau tidak durhaka saja itu tidak cukup. Tidak cukup. Maka dibuatlah dalam sifat perintah berbuat baik. Makna wa fil walidain ihsana itu irsyad. Menyeluruh. Tidak boleh pilih-pilih. Ada orang ya kalau masalah harta sih bagus lah ya orang tua, tapi mulut aja orang tua tidak bisa. Ya kan? Ada sebaliknya itu, dia ketemu mamaknya, ramah sekali penuh, tapi duit 1.000 pun tak mau ngasih. Tak bisa juga. Harus menyeluruh. Maka Allah menggunakan kalimat wabil walidain, bukan walilal walidain. Ini seperti ihsan, berbuat baik kepada dua orang tua. Dan ini hal yang sangat penting. Kalau orang tua kita dulu, orang tua saya lah, kalau orang tua kita, kalau tak ada orang tua mana mudah tadi. Nah, jadi kalau ada orang tua, mana nak mandang? Bulan tadi, memang kita diciptakan oleh Allah SWT. Tapi ada peran besar orang tua kita. Ini wasiat yang kedua. Pertama, wasiat untuk mentauhidkan Allah, ya, yang diharapkan oleh Allah SWT. Ini wasiat al-ashr. Para ulama tafsir mengatakan wasiat ini wasaya al-ashr, wasiat 10. Ya, ketika Allah memerintahkan melarang berbuat kesyirikan, berarti mafhum mukhalafahnya adalah mewajibkan mentauhidkan Allah. Ketika Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua, berarti diharamkan uququl walidain. Ya, birrul walidain. Ya, birru itu adalah kasratul khair. Kasratul khair. Al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Birrul walidain, kita itu berbuat baik kepada orang tua dalam bentuk segala kebaikan, baik perkataan, perbuatan, harta kita, apa saja. Menyenangkan hati orang tua. Kemudian yang ketiga, bentuk larangan lagi. Kalau tadi perintah berbuat baik, dikembalikan wala taqtulu auladakum min
al-faqr. Makna imlaq itu faqr, fakiran. Karena takut kefakiran. Kebiasaan masyarakat jahiliyah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ada dua kebiasaan. Dia suka bunuh anak. Takut kelaparan atau membunuh anak perempuan. Karena terjadi suatu budaya di masyarakat jahiliyah, anak perempuan itu kalau lahir di satu keluarga itu tanda aib. Wah, ini jahiliyah kan? Anak perempuan tanda aib. Kalau tak ada perempuan mana bisa anak? Ya, kan? Tapi lahirnya anak perempuan alamat aib bagi keluarga. Sehingga anak perempuan ini kalau lahir, orang tuanya itu merah padam wajahnya, malu, nanggung malu. Ini mau kita biarkan hidup dengan menanggung malu, atau kita tanam hidup? Wah, itu kan pilihan dua ya. Kalau kita biarkan hidup, kita nanggung malu, atau kita tanam hidup? Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, ada persoalan realitas sosial yang perlu kita pahami. Kenapa orang lahirkan anak perempuan masa jahiliyah itu aib bagi keluarganya? Ada suatu realitas sosial, perempuan pada masa itu tidak ada derajatnya sama sekali. Tidak ada derajatnya. Kalau dia menjadi anak yang dewasa, dia hanya sebagai, mohon maaf, ya, tidak upahnya pemuas nafsu laki-laki, itu saja. Karena ada 5 pernikahan pada masa jahiliyah, hanya 1 saja dibenarkan Islam. Dan mohon maaf, tukar istri itu hal yang biasa. Dan ini bukan suatu yang aib. Jadi ada di realitas masyarakat yang memang sangat buruk sekali, sehingga kalau lahir anak perempuan, keluarganya sendiri pun sudah pasti menyatakan tidak mampu menjaga kehormatan keluarganya. Wah, jahiliyah seperti itu. Jadi bukan karena perempuan itu, karena realitas sosialnya, anak perempuan ini kalau besar pasti jadi seperti ini. Pasti jadi seperti ini. Ada pernikahan biro, sibah, dia cukup dipasang bendera depan rumahnya, siapa saja laki-laki boleh singgah. Nanti kalau melahirkan anak, ditunjuk di tanda laki-laki yang pernah menyinggahnya itu, siapa yang mukanya paling mirip, hanya bapaknya. Ini serius Pak, ini serius. Masa jadinya seperti itu. Kenapa lahir anak perempuan pada masa itu sesuatu yang hina bagi keluarga? Karena ada realitas sosial yang tak bisa dipungkiri, lagi. Asal besar perempuan gini jadinya, ini jadi aib. Jadi keluarga masyarakat jahiliyah itu, orang-orang Mekah atau orang-orang Arab, terutama suku Quraisy, itu dia punya kehormatan keluarga yang sangat luar biasa. Dia punya kehormatan. Tapi ada satu kehormatan yang tak bisa terjaga. Kalau anak perempuan lahir, pasti kalau besar seperti ini dia. Udah realitas sosial, dan itu tidak bisa lagi terkena hukum. Tak ada lagi istilahnya, mohon maaf lah ya. Kalau istilah sekarang di Indonesia masih ada lah istilah kalau kacau ini ada pelecehan ini. Tak ada. Waktu ketika itu tidak ada. Mungkin kalau bahasa modern sekarang ya ini hak asasi manusia gitu ya. Gitu kan? Jadi pola budaya manusia itu ya bolak-balik itulah. Kalau sekarang mempromosikan LGBT berarti pengen balik zaman Nabi lagi, gitu kan? Itulah dia polanya itu. Ketika sampai pada puncak peradaban yang robbani, gitu kan? Peradaban yang Islami, nanti mulai ini ada musuh-musuh Islam. Itulah turun naik. Ya selama hidup di dunia seperti itu. Kalau mau pindah model ya meninggal dunia lain lagi. Nah, maka dilarang, diharamkan oleh Allah SWT membunuh. Ya, di sini mana anak laki-laki karena takut kelaparan. Nah, di samping itu
Allah memperbaiki akidah kita, zon kita kepada Allah, maka Allah berikan katakan nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka itu kami yang menanggung rezekinya. Nah, filosofi rezeki Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, kita dudukkan sesuai dengan proporsinya. Bedakan sebab rezeki dengan sumber rezeki. Ya, saya jujur saja, kalau saya menganggap sumber rezeki adalah sebab rezeki, aduh luar biasa. Dengan kalau tak kerja mana ada rezeki. Betul, kerja itu sebab rezeki. Ada orang cukup telepon sana, telepon sini, goyang-goyang kaki, masuk duit 100 juta sebulan. Ya kan? Ada juga kontrak kerja, ya semuanya itu adalah sebab rezeki. Sumber rezeki itu Allah SWT. Maka Allah ingin mengingatkan kepada kita, sumber rezeki itu adalah Allah SWT. Kamu penuhi sebab-sebab saja. Kalau di dalam pelajaran akidah itu al-i'timadu 'ala al-asbab syirkun. Bersandar kepada sebab itu syirik. Tapi tarkul asbab qadhun fid din. Meninggalkan sebab itu menghina agama. Al-i'timad 'ala al-asbab syirik. Bersandar pada sebab itu syirik. Tetapi tarkul asbab qadhun fid din. Kalau kita meninggalkan sebab itu menghina agama. Karena agama memerintahkan kita untuk berusaha, berikhtiar. Ikhtiar itu memilih usaha yang terbaik. Kalau usaha saja itu sa'i atau kasab. Kalau berusaha itu ikhtiar itu diartikan hanya berusaha secara umum, orang menjebol bank pun usaha juga namanya. Tapi kan itu bukan ikhtiar. Ikhtiar itu memilih yang terbaik yang kita lakukan sesuai dengan timbangan agama. Itu ikhtiar. Kita pilih. Kalau ikhtiar itu diartikan semua bentuk usaha, ya membobol ketok masjid pun ikhtiar juga. Itu justru ikhtiarnya lebih mantap. Ya. Nah, jadi ikhtiar itu bukan hanya usaha, tapi memilih yang terbaik, usaha yang terbaik. Jadi malas bukan ikhtiar. Kerja asal-asalan bukan ikhtiar. Karena itu bukan yang terbaik. Nah ini bangun panti ini dari ikhtiar berarti ini panti sunyi ya. Dan bangunan ini luar biasa. Nah kita lanjutkan lagi kepada Allah. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan mendekati fawahish. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, larangan yang keempat ini ya, bentuknya adalah kalau kita lihat larangan-larangan dalam Al-Qur'an itu banyak menggunakan kalau tidak wala taqrabu atau ijtanibu. Bukan tarku. Apa maknanya? Wala taqrabu, jangan mendekati atau jauhi. Karena larangan itu punya sebab. Dia punya anak tangga. Jadi ketika Allah melarang jangan mendekati, maksudnya jangan lakukan perbuatan yang diharamkan dan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita pada perbuatan yang diharamkan itu. Misalnya wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ini kan biasa dipahami terbalik. Kan yang dilarangkan mendekati. Nanti kalau orang bilang jangan mendekati api itu, kan dilarangkan mendekati, campakkan dalam api langsung. Ya kan? Maksudnya jangan dilarang, jangan mendekati itu, jangan lakukan perbuatan yang diharamkan, sekaligus sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita terjerumus pada perbuatan itu jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Nah, seperti itu. Misal orang mengatakan mana ada dalam Al-Quran pacaran itu haram. Ada kan? Ada. Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina karena pacaran berdua-duaan
itu sangat berpotensi. Jadi kalimat atau sifat dalam Al-Quran itu ketika melarang ada dua maknanya, pakai dua kalimat. Ijtanibu, jauhi, atau wala taqrabu, maknanya sama-sama jauhi. Wala taqrabu berarti jauhi, jangan dekati berarti jauhi. Tidak ada kalimat yang bercukup, tinggalkan. Kok tinggalkan kan bisa gini, orang meninggalkan saya tidak minum khamar lagi, tapi masih dekat dengan warung khamar, masih kumpul dengan sedikit ya. Macam orang mau berhenti merokok dulu. Orang berhenti merokok. Ada warga saya gitu berhenti merokok 3 tahun. Pusing-pusing balik ambil cuti, balik lagi. Kenapa? Karena dia hanya dia hanya meninggalkan, tidak istinam. Persoalan rokok saya serahkan ke majelis tadi ya. Saya tidak paham. Ini contoh saja. Itu. Jadi jangan mendekati fawahish. Fawahish ini fahisha sebenarnya dia kalimat jamak. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat, bangunan kalimat itu ada mufrad, musanna, jamak. Tapi ada kalimat walaupun dia itu mufrad tapi maknanya jamak. Contoh alam. Alam itu sebenarnya kalimatnya mufrad tapi tidak bermakna jamak itu. Apalagi alamin, muntahal jumuh, ya kan? Fahisha itu kalimat yang menghimpun segala sesuatu yang tidak cocok dengan hak. Itu fahisha. Segala sesuatu yang tidak cocok, tidak sesuai dengan yang hak. Itu fahisha secara umum. Baik zahir maupun batin. Kemudian terakhir, wala taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil haqq. Janganlah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak. Cara yang hak apa misalnya? Hak, menjalankan hak, hukum hak. Ya, hukum yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa jiwa yang diharamkan? Ya jiwa yang tidak berdosa, termasuklah orang-orang non-muslim yang tidak mengganggu kita. Ya. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membunuh kafir dhimmi atau mu'ahadan yang memiliki perjanjian damai, maka dia akan diancam masuk neraka jahanam dan tidak mencium aroma surga. Jadi tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak, yaitu seperti menjalankan hukuman yang syar'i, hukuman syariat dan sebagainya. Inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini wasiat. Para ulama tafsir mengatakan ini wasiat 10. 5 yang tercatat dipahami secara terbalik, berarti ketika ada larangan bagi perintah untuk melakukan, yaitu menjauhkan. Misalnya ada larangan syirik, berarti perintah untuk bertauhid. Ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berarti diharamkan durhaka. Ada larangan untuk membunuh, berarti diwajibkan untuk menjaga kehidupan. Ya. Ada larangan untuk menjauhi fahisha, berarti diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Ada larangan membunuh jiwa yang tidak berdosa, berarti diperintahkan atau diwajibkan menjaga jiwa yang tidak berdosa. Ya. Terakhir Allah mengatakan, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun." Ya, demikianlah apa yang Allah wasiatkan. Nah, ini wasiat Allah SWT dan wasiat Rasulullah SAW. Kita mudah-mudahan dapat kita pahami, khususnya pribadi. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum.